Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita Dragon Ball Hakai kembali berfokus pada masa sekarang. Pikkon mengajak Gohan, Piccolo, Majin Buu dan Uub untuk pergi ke istana hyperdimensi. Mereka menggunakan makhluk yang mirip Tuan Warp bernama Kaismo untuk pergi ke sana. Setelah sampai, Pikkon menjelaskan perbedaan dimensi antara dunia hyperdimensi dengan 12 alam semesta mereka, di mana tidak sembarangan orang bisa masuk keluar dari hyperdimensi ini. Di situ, Piccolo mengingat sesuatu bahwa Beerus juga pernah menceritakan sedikit soal hyperdimensi kepada mereka ketika berada di bumi. Meskipun begitu, Beerus sendiri tidak membahas banyak detail soal dunia hyperdimensi. Tapi dari apa yang Piccolo pahami, 12 alam semesta mewakili satu ranah dari 7 alam. Jadi dia ingin memastikan pada Pikkon apakah itu adalah kebenaran. Karena Beerus sempat menceritakan kalau para penyihir celestial, yaitu dewa jahat, bukan merupakan bagian dari 12 alam semesta mereka. Simpelnya, dewa jahat punya dunia lainnya sendiri bersama raja yang sekuat Geno. Dan di sini Pikkon membenarkan perkataan Piccolo. 12 alam semesta yang mereka kenal adalah semua bagian dari ranah atau kekuasaan Geno. Sedangkan penyihir celestial memiliki ranah atau tempat lain yang disebut sebagai ranah Zarat. Dan di luar kedua dunia itu masih ada 5 ranah lagi yang dikuasai oleh 5 makhluk sekuat Geno. Jadi ada total 7 raja segalanya yang memiliki kekuatan fantastis. Di situ Bundut nampak mendengarkan dengan fokus seperti orang yang pintar. Nah, jika seperti itu ceritanya, Piccolo penasaran kenapa mereka sekarang berada di luar 12 alam semesta. Milik siapa sebenarnya hyperdimensi ini? Apakah raja penguasa lain di tempat ini? Pikkon menegaskan sebenarnya mereka tidak ada di antara keduanya. Yang hal tersebut membuat kita dan Majin Buu bingung apa sebenarnya yang Pikkon maksud. Dan di sini Pikkon menegaskan kalau hyperdimensi sama sekali bukan bagian dari 7 alam tersebut. Hyperdimensi memiliki dunianya sendiri yang berbeda dengan 7 penguasa alam. Bisa dibilang hyperdimensi berada di antara 7 alam dan di atas semuanya. Di sini dijelaskan kalau 7 alam dulunya tidak saling terhubung satu sama lain, seperti dunia Zeno dan 6 alam lainnya. Tapi dengan adanya hyperdimensi bisa menghubungkan ke-7 alam tersebut. Lihat gambar ini, di tengah adalah hyperdimensi. Di bagian pinggir-pinggir sini adalah 7 alam dengan penguasa yang berbeda, termasuk alam Geno. Untuk Gohan dan yang lain, sekarang mereka ada di jembatan yang ini, yang menghubungkan hyperdimensi dengan 12 alam Geno. Jadi kalau jembatan yang lainnya itu menghubungkan antara alam yang lain juga. Dan setiap jembatan punya tuan Kaismonya masing-masing, yaitu untuk menghubungkan antara 7 alam dan juga hyperdimensi. Dan sejauh yang Pikkon tahu, nggak ada cara lain untuk bepergian antara 7 alam tanpa melewati hyperdimensi dulu. Bisa dibilang hyperdimensi adalah pusatnya dari 7 alam termasuk 12 alam semesta Geno. Dan di depan mereka sekarang adalah istana yang Pikkon beritahu adalah semua kontrol lorong melalui hyperdimensi terjadi. Nggak lama mereka telah sampai di depan istana hyperdimensi, di mana Gohan nampak terpukau dengan keindahannya. Pikkon memberitahu istana ini disebut sebagai Warden of Passage. Dan disinilah semua jembatan tadi yang mengarah pada dunia terhubung. Kemudian mereka segera keluar dari kubus ajaib. Jika mereka ingin ke jembatan lainnya, maka mereka harus masuk dulu ke dalam istana ini. Tapi jika tanpa melewati istana ini dulu, maka orang tersebut akan langsung dilenyapkan dengan sangat tragis. Piccolo kemudian melihat sebuah energi bundar dan penasaran apa sebenarnya itu. Apakah itu adalah pintu masuk ke salah satu alam lain dari 7 alam? Namun Pikkon membantah itu. Energi tersebut adalah jalan ke rumah Pikkon sendiri, yaitu dunia surgawi. Dan katanya disitulah mereka akan menuju. Gohan akhirnya mengerti kalau Pikkon ternyata tidak tinggal di salah satu 7 alam maupun hyperdimensi, tapi punya tempat sendiri yang menghindarkannya pada kekuasaan Geno ataupun 6 penguasa lain. Jadi meskipun Pikkon dulunya adalah seorang dewa kehancuran di semesta Geno, tapi sekarang dia bukan lagi anak buah Geno. Simpelnya, dunia yang Pikkon tinggali mirip seperti hyperdimensi, yaitu zona netral yang berada di tengah-tengah. Tidak berpihak pada 7 alam, tapi memiliki peran untuk mendamaikan ke-7 alam tersebut.
Mendengar itu, Piccolo akhirnya mengerti juga. Tapi Piccolo ingin Pikkon mengatakan sesuatu. Bukankah tempat mereka sekarang ini berada di pusat hyperdimensi? Bagaimana mereka bisa menyeberangi jembatan tadi dan sampai begitu cepat di sini? Piccolo si ahli strategi dan analisis yang pintar tentu berpikir seharusnya mereka butuhin waktu lama untuk tiba di sini. Karena yang Piccolo tahu, perjalanan mereka melintasi jembatan tadi seperti melintasi setidaknya setengah alam. Pikkon lalu menjelaskan cara kerja dunia hyperdimensi berbeda dengan dunia panah. Di luar hyperdimensi, jarak akan membutuhkan waktu lama bagi mereka yang ingin menempuh satu ranah. Tapi setelah masuk ke dunia hyperdimensi, mereka dapat melintasi jembatan hanya dalam sepersekian detik saja. Dan katanya ada banyak tempat seperti ini di mana ruang dan waktu berfungsi dengan sangat berbeda. Kemudian mereka sampai di pintu gerbang istana dan segera membukanya. Gohan jadi bingung kenapa mereka malah masuk ke dalam istana jika tujuan mereka adalah dunia Pikkon. Padahal mereka bisa menggunakan energi bundar di atas tadi. Pikkon memberitahu sama seperti bepergian antar alam, memasuki dunia surgawi juga butuh izin dari sipir bagian penguasa istana ini. Meskipun sebagai penghuni surgawi, Pikkon bisa bebas keluar masuk tanpa izin, tapi itu cuma berlaku untuk dirinya sendiri. Untuk Gohan, Piccolo, Majin Buu, dan Uub, mereka harus meminta izin masuk dulu karena mereka bukan warga sini. Jadi itu sebabnya Pikkon mengajak mereka masuk dulu untuk melapor supaya penguasa istana ini tahu siapa saja tamu yang datang. Mendengar itu, Gohan, Piccolo, dan Bundut nampak sangat terkejut dan baru mengetahuinya. Mereka kemudian masuk ke dalam istana di mana ada kursi tahta raja yang ukurannya sangat besar. Dan di sana ada seorang raja raksasa sedang duduk, ditemani oleh orang berukuran normal seperti mereka. Bundut sungguh terkejut orang di hadapan mereka begitu sangat besar. Piccolo menyadari selain ukurannya yang besar, Piccolo nggak bisa merasakan aura kinya. Yang meski begitu, Piccolo sadar kalau aura yang dihembuskan raksasa itu terasa tidak terkalahkan. Pikkon minta mereka untuk segera menghadap sang raja, di mana mereka nggak boleh membuat raja istana ini sampai menunggu. Tapi Piccolo masih penasaran kenapa Tuan Kaismo sebelumnya terkejut ketika melihat mereka. Dia ingin Pikkon memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Pikkon cuma mengatakan kalau Tuan Kaismo melihat ada sesuatu yang istimewa dari mereka berempat. Dan Tuan Kaismo dapat merasakannya hanya dengan melihat mereka berdasarkan aura. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi tanpa mengatakan lebih detail pada mereka. Untuk lebih jelasnya, Pikkon akan memberitahukan pada mereka nanti setelah sampai di alam surgawi. Itu pun jika raja istana ini mengizinkan mereka untuk masuk. Dengar itu, Piccolo merasa ragu dan gelisah apakah sang raja akan mengizinkan mereka. Gohan sedikit penasaran apakah raksasa itu hanya berfungsi sebagai penjaga pintu dari ketujuh alam saja. Tapi di situ Pikkon menjadi kesal karena Gohan lancang menanyakan hal seperti itu padanya. Dia tegaskan jika Pikkon jadi Gohan, Pikkon akan menunjukkan rasa hormat jika datang ke istana ini. Pikkon beritahu raksasa itu bukan sekedar penjaga pintu, tapi dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam mempertahankan ketertiban di antara ketujuh alam ini. Jika tanpa raksasa itu, hubungan antara ketujuh alam bisa menjadi kacau. Dengan masalah yang terus-menerus muncul karena transit yang tidak tepat. Bahkan juga dengan nada teriak, Pikkon beritahu kalau raksasa itulah yang menciptakan alam surgawi miliknya. Itulah kenapa Pikkon sangat menghormati raksasa itu. Raksasa itu dikenal sebagai Warden of Pesek, yaitu salah satu makhluk yang paling dihormati dalam semua keberadaan tujuh alam kehidupan. Dan akhirnya kita ditunjukkan sosok raksasa tersebut, yaitu Warden of Pesek yang memakai pakaian seperti Zeno. Dengan pakaian tersebut tentu menunjukkan tahta Warden sebagai penguasa yang gak kalah kuat dengan Zeno maupun 6 alam lain. Meskipun dia cuma punya dunia hyperdimensi saja. Dan orang yang bernama Warden tadi rupanya adalah salah satu angel seperti Whis, tapi dengan pakaian yang agak sedikit berbeda, karena setiap alam memiliki angelnya masing-masing. Piccolo juga tentu langsung teringat kalau pria yang dia lihat sangat mirip dengan Whis. Pikkon memberitahu itu karena Whis dan pria itu memiliki ras yang sama.
Pria tersebut Pikkon yakini adalah Angel yang pasti berasal dari ranah tempat para malaikat berasal. Di sini Piccolo jadi penasaran apakah ada dunia lain lagi tempat yang dikhususkan untuk para Angel. Dan rupanya Pikkon membenarkan itu. Ada seluruh cerita di belakang para Angel yang mereka kenal. Tapi Pikkon gak mau menjelaskannya sekarang karena takut mereka pusing dijelaskan banyak cerita berbeda. Untuk Gohan, dia juga bingung kenapa Warden masih menutup matanya sejak tadi. Apakah dia sedang tidur? Pikkon memberitahu Angel yang berada di hadapan Warden sekarang sedang menjalani penilaian. Di sini mereka akan segera melihat bahwa Warden akan membuat keputusan untuk Angel tersebut secara bijak lebih baik daripada kebanyakan hakim Konoha. Gohan makin penasaran tentang apa penilaian tersebut. Pikkon katakan kalau itu berdasarkan aura ki dan kehidupannya. Angel di depan mereka bisa dikatakan sebagai dewa juga di dunianya. Tapi dia telah meninggal. Dan sekarang Warden akan memutuskan sebagai hakim apakah akan menerimanya atau tidak ke dunia surgawi. Dan itu semua tergantung pada bagaimana hidup atau mati. Jika pria itu adalah dewa dari ras Angel, Piccolo berpikir kalau Angel tersebut pasti sangatlah kuat. Dan nampak Warden telah membuka matanya, yang artinya penimbangannya telah selesai. Dia akan segera membuat keputusan untuk Angel tersebut. Jadi Pikkon minta mereka untuk diam dan mendengarkan apa yang akan Warden katakan pada Angel itu. Kemudian Warden mengatakan dia telah mencapai vonis dan keputusannya ini berdaulat dan tidak dapat dibatalkan. Dan keputusannya adalah Angel tersebut tidak layak dimasukkan ke dalam surgawi. Mendengar itu, Angel ini nampak sangat kecewa. Dia nggak sangka bisa seperti itu. Jadi Angel itu memohon untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun semuanya malah sia-sia. Dan cuma mengangkat tangannya aja, dengan mudah Warden melenyapkan tubuh Angel itu hingga hancur sepenuhnya tak tersisa. Gohan, Piccolo, dan Bundut akhirnya ditunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari Warden ini. Itulah kenapa dia menjadi penguasa hyperdimensi yang menjaga kedamaian 7 alam. Piccolo nggak bisa lagi berkata apa-apa melihat Angel itu dilenyapkan. Untuk Gohan, dia sangat ketakutan dengan kekuatan Warden yang begitu sangat luar biasa kuat. Jika Angel saja bisa dimusnahkan begitu mudahnya, gimana mereka yang cuma manusia panah? Nah, Pikkon menceritakan Warden diciptakan oleh energi 6 dewa tertinggi, dan kekuatannya bisa setara dengan Geno, Raja 12 alam semesta. Mendengar itu sontak membuat Piccolo menjadi syok. Pikkon juga merendahkan harga diri Zeno dan menyebutnya sebagai dewa 12 semesta yang paling ceroboh dibandingkan 6 raja alam lainnya. Dan bisa Pikkon simpulkan kalau Warden memiliki kemampuan yang jauh lebih banyak daripada Zeno sendiri. Mendengar itu semakin membuat Gohan dan Piccolo gak bisa berkata apa-apa lagi. Pikkon juga mengingatkan mereka kalau Warden tidak dikenal karena suasana hatinya yang baik. Jadi Pikkon minta mereka untuk tidak sampai membuat Warden marah, atau mereka semua bisa dilenyapkan seperti Angel tadi. Kemudian Warden minta mereka untuk segera menghadapnya dan mengatakan tujuannya. Dengar itu, Goku dan Piccolo sontak tertegun. Wah, apa yang bakalan terjadi pada mereka ya? Namun cerita dipindahkan lagi pada masa lalu, di mana kita dibawa ke istana Raja Saiyan. Raja Vegeta terkejut melihat siapa yang datang menghadapnya. Rupanya Bardock datang membawa Goku yang sudah ketahuan wajahnya itu. Entah gimana ceritanya Goku bisa mau diajak menghadap Raja Vegeta ini. Di sini nggak dijelasin ya. Intinya Raja Vegeta penasaran kenapa wajah mereka berdua bisa semirip itu. Dan di situ Bardock sampaikan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi dan mengapa pria di sampingnya bisa sangat mirip dengannya. Jadi Bardock akan segera menjelaskan semuanya pada Raja Vegeta. Wah, apakah Goku benar-benar mengatakan kalau dirinya berasal dari masa depan sebagai anak Bardock? Segawat sih, masa depan dari dunia ini bisa sangat berubah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi. Lalu apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kita akan segera tahu kelanjutannya bulan depan ya. Ingat tanggalnya bisa di akhir bulan atau lebih. YPB Movie, channelnya anime masa kini.